Oleh sebab itu, tadi sudah saya perintahkan kepada Menteri, kepada Kepala BKPM, untuk industri-industri yang akan relokasi, kalau ngurus izinnya sulit, saya perintahkan langsung pada Kepala BKPM, urus dari A sampai Z, selesaikan sehingga investor merasa dilayani. Ini penting sekali. Berita baik di kala pandemi, angka 7 yang bikin Jokowi happy. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Pada masa pandemi COVID-19 ini kita tidak pernah kekurangan berita buruk. Dari pengumuman angka kasus positif COVID-19 hingga jumlah yang meninggal. Bansos yang harusnya jadi berita baik pun sempat jadi berita buruk dengan adanya data penerima yang tumpang tindih dan tidak update. Belum lagi berita soal demo-demo dan klaster baru COVID-19. Bahkan klepon yang enak itu jadi berita beraura buruk karena disebut tidak islami. Nah, hari ini saya ingin membagikan berita baik. Berita baik ini bikin Presiden Jokowi happy. Dan nantinya akan bikin happy 30.000 warga Indonesia. Clue lainnya adalah Jawa Tengah, angka 7 dan duit sebesar 850 juta dolar atau sekitar 11,9 triliun rupiah. Wow, apakah ini? Ternyata ada 7 pabrik dari berbagai perusahaan yang akan direlokasi dari Cina ke Indonesia. Tepatnya ke kawasan industri terpadu atau KIT Batang, Jawa Tengah. Pemerintah sedang menyiapkan KIT Batang. Persiapan ini dilaksanakan dengan gotong royong berbagai BUMN. Ada PT PN 3 yang bertugas membebaskan lahan, Perkebunan Nusantara dan PT PN 9 bertugas menyediakan lahan dan memproses konversi hak guna usaha atau HGU ke hak pengelola lahan atau HPL. PT PP Persero dan PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma atau KIW Persero bertugas merencanakan Master Development. Pelindo 3 mengelola pelabuhan dan Pertamina tentunya menyediakan jaringan gas dan bahan bakar. PLR menyiapkan jaringan listriknya. Komplit deh. Nah, ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Jawa Tengah pada akhir Juni lalu, beliau tentu juga meninjau KIT Batang. Waktu itu Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa selain relokasi 7 pabrik, masih ada 17 lagi yang sedang diupayakan mau pindah ke Indonesia. Dengan kemungkinan dari 60% hingga hampir 100%. Mengenai 7 pabrik yang sudah pasti akan pindah ke KIT Batang, total investasinya mencapai 850 juta US dollar atau sekitar 11,9 triliun rupiah. Sedangkan potensi penyerapan tenaga kerjanya mencapai 30.000 orang. Wow! Apalagi kalau yang 17 bisa ikutan pindah ya. Bisa ratusan ribu orang tenaga kerja yang ditampung. Lebih banyak lagi orang yang happy. KIT Batang sendiri memiliki luas 4.300 hektar, di mana tahap 1 pengembangan mencakup luas 450 hektar. Di dalam KIT Batang akan dialokasikan minimal 5% dari luas lahan untuk klaster UMKM. Jadi tidak hanya membuka lowongan kerja buat yang akan kerja di pabrik, juga akan membuka peluang usaha bagi warga sekitar. Ini beneran gak sih? Apa bohongan? Sekedar berita-berita tanpa realisasi. Ini sudah dipastikan oleh pihak BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Minggu depan atau pekan ini, 7 perusahaan akan relokasi, akan ada groundbreaking. Kita berusaha mengawal investor tak hanya sampai izin, tapi dikawal sampai konstruksi dan produksi. Ujar juru bicara Komite Penanaman Modal BKPM Tina Talisa. Dan berikut daftar perusahaan yang akan memindahkan pabriknya tersebut. Pertama, PT Meilun Teknologi Indonesia, relokasi pabrik dari Suzhou, Cina. Pabrik di Taiwan dan Cina merupakan pusat produksi untuk pasar global. Kedua, PT Sagami Indonesia, relokasi pabrik dari Shenzhen, Cina, karena biaya pabrik dan tenaga kerja di Indonesia lebih kompetitif dari Cina. Ketiga, PT CDS Asia atau Alpan, relokasi pabrik dari Xiamen, Cina, karena tarif impor produknya dari Indonesia ke Amerika 0% dibanding tarif 25% dari Cina ke Amerika. Keempat, PT Kenda Rubber Indonesia, relokasi pabrik dari Shenzhen, Cina, karena peningkatan permintaan pasar di Indonesia. Kelima, Denso, PT Denso Indonesia, relokasi pabrik dari Jepang karena memandang Indonesia sebagai lokasi terbaik setelah melakukan riset ke berbagai negara di kawasan ASEAN. Keenam, PT Panasonic Manufacturing Indonesia, relokasi dari Cina karena ingin menjadikan Indonesia sebagai pasar basis ekspor bagi beberapa kategori produk home appliance. Dan ketujuh, PT LG Electronics Indonesia, relokasi dari Korea Selatan dan berencana menjadikan Indonesia sebagai regional hub baru yang menjangkau pasar Asia dan Australia. Memang harus menunggu pembangunan pabriknya dulu, tidak instan kayak mindahin lemari.
Namun ketika pabriknya dibangun pun sudah terbuka banyak lowongan untuk tenaga kerja. Apalagi di saat sekarang banyak yang butuh pekerjaan. Selain tenaga kerja, terbuka pula peluang bisnis untuk penjual makanan, tempat penginapan, usaha transportasi, dan sebagainya. Ini merupakan satu jalan yang bisa menolong banyak warga terlepas dari beban ekonomi akibat imbas pandemi COVID-19. Nah, apalagi yang bisa kita ucapkan selain Alhamdulillah, puji Tuhan. Memang berita ini bikin happy. Sekian dulu dari Kura-Kura.